sudah sekitar agak 1-2 jam mungkin yang mulia, baru tiba-tiba ada orang mau keluar dari dalam rumah. Kan pagar kami tutup, jadi dia nggak ketok dari dalam rumah, dari pagar dari dalam. Kan Alfred bilang, saya bilang untung ada orang mau keluar itu. Dia bukain pagar dari dalam, tiba-tiba saya lihat ada perempuan yang mulia. Saya tidak kenal yang mulia. Nangis dia yang mulia. Perempuan itu nangis, baru saya ini siapa kan, karena saya memang tidak ada waktu dia datang. Baru saya lihat ke arah dalam ada Ko Elben juga duduk di depan rumah. Baru habis itu perempuan itu bilang mau cari ini drivernya dia kan, dari mobil mana. Saya lari ke samping, saya panggil drivernya yang bawa mobil baju hitam kalau salah ini. Baru drivernya datang pakai mobil, perempuan itu naik langsung pulang. Nah dari situ yang mulia, semenjak kejadian itu Pak FS ini sudah lebih sering disaguling yang mulia. Brigadir J ini kan telah mengalami ancaman pembunuhan berkali-kali, yaitu tanggal 19 dan tanggal 21 Juni 2022. Ya. Itu hampir bersamaan waktunya dengan peristiwa si cantik-cantik itu kan. Oke. Nah, yang saya bilang dulu, ada anggapan mereka dalam arti FS dan kawan-kawan bahwa almarhum adalah informannya. Informan dari PC, dari Putri ya. Seolah-olah almarhumlah yang memberitahu kepada Putri siapa saja perempuan yang menjadi pasangan gelap daripada FS. Oke. Akhirnya kan semua yang kami sampaikan kan terbukti ya. Jadi bukan asal sembarangan. Terbuktinya gimana? Ya, terkonfirmasi bahwa memang ada orang ketiga. Sekarang ada perempuan ya. Kalau dalam konstruksi peristiwa ini dia lagi tertangkap tangan gitu ya. Ngapain sih kok perempuan bukan muhrim ya? Bukan istri orang, ada di dalam rumah seseorang gitu ya. Dan datang nih istrinya nih, istri orang tersebut yang pemilik rumah, dengan marah-marah membawa instrumen ajudan kekuasaan ya, dan mengatakan bawa itu kenapa naras panjang udah kayak mau jahat gitu kan. Nah yang menarik adalah perempuan ini menangis. Ini sama seperti peristiwa yang sering kita baca di koran-koran ketika apa namanya istilahnya, kalau pelakor ya ketangkap tangan, dia akan menangis itu keluar. Nah yang menariknya, mau tahu nggak Mbak Dwi ciri-cirinya wanita itu seperti apa? Ya. Yang Anda ketahui nih ya? Yang kita ketahui nih, ini pasti ini A1 nih. Oke. Rambutnya pendek. Rambutnya pendek, jangan lupa. Kulitnya manis-manis mau matang tapi agak-agak coklat lah gitu. Oke. Nah ini profilnya kok mirip sekali gitu dengan si cantik-cantik yang sering dibahas oleh rekan saya. Perempuan menangis di rumah Ferdy Sambo bisa jadi petunjuk ungkap motif tewasnya Brigadir J. Pengacara Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak, menduga perempuan yang menangis saat keluar dari rumah Ferdy Sambo di Jalan Bangka, Jakarta kemungkinan berkaitan dengan pembunuhan berencana. Adapun soal adanya perempuan yang menangis itu sempat diungkap oleh salah satu terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J, Barada Richard Eliezer, dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu 30 November 2022. Makanya saya bilang hakim perlu menggali keharmonisan di dalam tanda petik di persidangan itu, apakah rekayasa atau fakta. Kalau tidak fakta berarti diduga ada hubungan dengan motif kembali mengenai perempuan. Siapa perempuan itu? Yang gosipnya kan ada si cantik yang berseragam coklat. Nah, apakah dia Eliezer tidak tahu? Bisa saja dia kan, kata Martin di Mabes Polri Jakarta Kamis 1. Ia juga meminta agar hakim memeriksa setiap pihak yang terkait dengan kejadian perempuan yang menangis saat keluar dari rumah Ferdy Sambo. Hal ini dimaksudkan guna mendalami motif dari pembunuhan berencana anak dari kliennya. Ya, sesuai dengan KUHP, saksi DBAP bisa dipanggil dihadirkan agar bisa menerangkan membuat peristiwa pidana tersebut semakin terang, ucap dia. Diketahui Brigadir J pun tewas di rumah dinas Sambo di Kapolsek Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022.
Fedi Sambo juga merupakan salah satu terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J, yang bersama-sama dengan Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Cendrawati. Atas peristiwa tersebut, Eliezer, Sambo, Putri Riki, dan Kuat didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar, pasal 338 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Jungto pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Khusus Sambo, jaksa juga mendakwa ex-Kadif Propam itu terlibat obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir J dengan pasal 49 Jungto